by a tornado. You know, look at these vehicles. That was a pizzeria place. There were probably people working in there. Saat Morning Blessing waktu lalu, secara live, Pastor Thomas mengatakan ada beberapa negara yang tidak boleh dikunjungi, karena ada suatu bencana yang akan terjadi. Benar saja, salah satu dari negara tersebut terjadi bencana alam yang dahsyat. Berikut adalah video hasil dokumentasi kami saat live berlangsung. Oke, Abraham sebentar, saya minta yang di YouTube di-mute. Di-mute. Saya mau sampaikan pesan Tuhan yang penting. Setelah beberapa gempa kuat yang melanda Jepang bagian barat, dilaporkan sedikitnya 15 orang tewas dan sejumlah bangunan hancur. Tampak beberapa bangunan, kendaraan, dan perahu hancur lebur hingga jalanan dipenuhi dengan puing-puing. Tak hanya itu, berbagai jalan juga tampak retak akibat diguncang gempa bumi tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengungkapkan bahwa rincian bangunan dan rumah-rumah yang rusak masih dalam tahap penyelidikan. Namun, pihaknya menekankan bahwa Jepang tengah menghadapi kerusakan skala besar. Lembaga penyiaran publik NHK juga melaporkan terdapat 30 kematian di Ishikawa dan 7 orang lainnya mengalami luka parah. Militer Jepang pun mengirimkan 1.000 tentara ke zona bencana untuk ikut serta dalam upaya penyelamatan. Sementara itu, Kemenlu RI menyampaikan bahwa hingga kini belum ada informasi mengenai WNI yang terluka atau meninggal akibat gempa Jepang tersebut. Sebab, pemerintah setempat juga belum menyampaikan data resmi warga yang menjadi korban. Di samping itu, terdapat sekitar 50 WNI wisatawan yang berada di stasiun Galayuzawa Niigata karena Shinkansen berhenti beroperasi. Namun saat ini, mereka dilaporkan sudah dapat melanjutkan perjalanan dan Shinkansen telah beroperasi kembali. Oleh karena itu, KBRI dan KJRI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Jepang dan komunitas WNI di sana untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jepang adalah negara yang sering dilanda gempa karena lokasinya yang berada di sepanjang cincin api sama seperti Indonesia. Cincin api Pasifik merupakan busur gunung berapi dan garis patahan di cekungan Pasifik. Pemerintah Jepang kemudian memperingatkan agar masyarakat segera menjauh dari rumah untuk menghindari risiko gempa yang lebih kuat. Tsunami tersebut telah menyapu sekitar 190 hektar lahan di 3 kota. Selain itu, jumlah korban jiwa dari gempa juga naik menjadi 222 per 15 Januari 2024, 2 minggu setelah gempa bermagnitudo 7,6 melanda prefektur Ishikawa. Tsunami juga menyebabkan sebagian besar kerusakan di bagian timur laut Semenanjung, termasuk Suzu dan Noto di pesisir laut Jepang. Bahkan tsunami juga menghancurkan rumah-rumah dan fasilitas pelabuhan. Gempa berkekuatan 7,5 mengguncang Semenanjung Noto, prefektur Ishikawa, Jepang pada 1 Januari 2024 pukul 16:10 waktu setempat. Tak lama setelah gempa, gelombang tsunami setinggi 1,2 meter pun terjadi di kota Wajima, prefektur Ishikawa. Para peneliti menduga gempa terjadi karena pergerakan air bawah tanah yang berkontribusi pada ketidakstabilan seismik di wilayah itu. Profesor di Departemen Ilmu Bumi dan Planet, Tokyo Institute of Technology, Junichi Nakajima, juga menyebut naiknya air bawah tanah bisa membuatnya masuk ke dalam patahan. Alhasil air bawah tanah itu kemudian membuat patahan tersebut menjadi licin, sehingga bisa memicu gempa. Selain itu, letak Jepang yang berada di zona sirkum Pasifik, tempat terkonsentrasinya hampir seluruh gunung berapi di dunia dan memiliki 83 gunung berapi aktif, juga membuat negeri Sakura ini kerap dilanda gempa.
Dalam acara live tersebut, Pastor Thomas meminta untuk tidak membunyikan suara, khusus untuk peserta di YouTube, supaya tidak menjadi salah tafsir. Namun beliau mengetik di kolom komentar Zoom untuk beberapa negara tersebut. Berikut ini adalah bukti ketikan Pastor Thomas di kolom komentar Zoom. Seluruh peserta Zoom dapat membaca dan mendengar pernyataan beliau secara jelas. Oke ya, semua udah baca ya? Apapun alasan Anda, cancel dulu. Ada mau percaya silakan, enggak pun enggak apa-apa. Oke. Ya. Anda mau percaya? Sebagai hamba Tuhan yang merasa bertanggung jawab pada jemaat di kali ini. Kenapa? Nggak tahu. Saya dalam doa beberapa hari Tuhan katakan jangan ke tempat ini, jangan ke sini, jangan ke sini. Oke. Dan saudara, hari-hari ini banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terjadi. Ya, banyak kematian yang tiba-tiba terjadi. Tapi saya rindu untuk saudara. Jadi jemaat pribadi Kristen yang kuat, bukan ikut-ikutan. Pribadi yang kuat. Mungkin kau awal seperti Petrus yang ikut-ikutan, gak apa-apa, tapi sekarang bertumbuh lebih kuat. Amin. Bertumbuh lebih kuat. Amin. Oke, bertumbuh lebih kuat. Ya, bertumbuh lebih kuat. Tuhan sedang membukakan sesuatu hal yang genting banget. Genting banget. Bahkan Tuhan singkapkan ada beberapa hal yang akan Tuhan izinkan goncangan dalam hal badan keuangan. Ya, badan keuangan. Haleluya. Saudara, berserah menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Oke, supaya inilah Tuhan udah kasih tahu untuk apa? Adanya keselamatan, adanya keluputan-keluputan kepada yang jahat. Kata amin. Dan amin. Ada satu sekarang kenakalan di dalam masyarakat itu hipnotis mulai merebak kembali. Hipnotis mulai merebak kembali. Orang Kristen yang takut akan Tuhan tidak mungkin bisa kena hipnotis. Oke. Saya sudah mengurapi saudara. Angkat tanganmu.